Realisasi investasi di sektor pembangkit tenaga listrik pada tahun 2015 akan terus meningkat. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang memprioritaskan sektor pembangkit tenaga listrik dengan target hingga 2019 terbangun 35.000 MW pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Untuk menggenjot realisasi tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Franky Sibarani bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau BKPM PT Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Merak, Banten, tepatnya di pembangunan atau konstruksi pembangkit listrik PT Lestari Banten Energi pada Jumat 12 Juni 2015. Rombongan kerja tersebut disambut oleh jajaran direksi PT Lestari Banten Energi di ruangan pertemuan. Owns palm oil plantation in Indonesia. The need power which is involved all power operation in India, China as well as Indonesia. The need oil and gas is also in Indonesia. Berdasarkan data BKPM dan sejalan dengan program pembangunan 35.000 MW tersebut, hingga triwulan 1 2015 terdapat 14 proyek pembangkit tenaga listrik yang sedang konstruksi yang akan dipantau oleh BKPM dengan nilai rencana investasi total 44 triliun rupiah. Rencana total kapasitas pembangkit tenaga listrik sebanyak sekitar 2.295 MW bila dibandingkan dengan target program Nawacita Bapak Presiden hingga triwulan 1 2015. Tenaga listrik yang baru akan dibangun sebesar 7% dari total target. PT Lestari Banten Energi merupakan salah satu perusahaan PMA yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik dengan lokasi di Kabupaten Serang. Berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan BKPM tahun 2012, PT Lestari Banten Energi berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan kapasitas 1x 660 MW. Realisasi proyek PLTU tersebut saat ini sedang konstruksi dan sudah mencapai 40% dari rencana investasi awal. Rencana realisasi dari proyek PLTU PT Lestari Banten Energi sekitar 1 miliar US dollar. Kepemilikan saham PT Lestari Banten Energi terdiri dari 5% lokal Indonesia dan 95% Singapura. Dengan kapasitas 660 MW, PLTU PT Lestari Banten Energi termasuk salah satu proyek pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia saat ini. BKPM mengharapkan PT Lestari Banten Energi dapat mempercepat merealisasikan proyek PLTU PT Lestari Banten Energi di Serang, yang merupakan proyek pembangkit pertama yang dibangun oleh pihak swasta tanpa menggunakan jaminan dari pemerintah Republik Indonesia atau government guarantee. Tapi begini, proses di BKPM itu kan ada memang yang permohonan yang masuk lewat atau izin permohonannya masuk ke PLN, tapi izin-izinnya prosesnya ada di BKPM. Jadi ada apa ya? Jadi lebih cepat dalam proses-proses yang mendukung, terutama yang tadi sejak biasa sampaikan. Proyek ini diharapkan akan mendukung keandalan pasokan listrik pada sistem Jawa Bali dan secara signifikan akan membantu PLN dalam upaya menekan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik. Proyek ini dibangun dengan menggunakan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement atau PPA antara PT Lestari Banten Energi dengan PT PLN Persero. Diharapkan proyek ini dapat beroperasi sekitar bulan April tahun 2019. Rencana ke depan dari PT Lestari Banten Energi adalah akan menambah proyek pembangkit tenaga listrik fase kedua. Rencana ini sudah tertuang dalam rencana usaha. Pembangkit tenaga listrik atau RUPTL tahun 2015 PT PLN fase kedua ini direncanakan dengan kapasitas 1x 660 MW yang akan disepakati bersama dengan PLN akhir tahun 2015. Sementara itu,
Kepala BKPMPT Provinsi Banten Ranta Soeharta mengungkapkan keberadaan pemerintah Provinsi Banten akan mendukung investasi tahap kedua PT Lestari Banten Energi. Untuk Banten saya kira tadi kita support kebijakan pusat dan kita sebagai pelaksana katakanlah seperti di daerah apapun yang diinginkan kebijakan pusat kita pasti akan lakukan. Jadi pertanyaan kedua adalah karena tenaga kerja lokal dan saya kira sudah dijelaskan, tetapi saya lihat proyek ini saya juga pantau lokal SDM tadi sudah banyak sebetulnya untuk pekerjaan permulaan, tapi barangkali nanti di penerimaan nanti saya kira ada bagian-bagian khusus yang tertentu yang nanti juga SDM lokal akan dilakukan. Saya kira itu prioritas kita di provinsi. Sedangkan untuk izin sudah disampaikan tadi, saya kira kita bantu sedemikian. Ada beberapa kasus barangkali dalam pembebasan lahan, saya kira sudah diselesaikan, sudah dijelaskan. Saya kira itu. Setelah mengunjungi PT Lestari Banten Energi, rombongan yang terdiri dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Franky Sibarani yang didampingi Kepala BKPMPT Provinsi Banten mengunjungi PT Industri Kimia Dasar, yaitu PT Asahimas Chemical atau ASC di Ciwandan, Kota Cilegon. Kepala BKPM disambut oleh jajaran direksi PT ASC dengan presentasi dari direktur utamanya. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan sejarah PT ASC. PT Asahimas Chemical atau ASC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kimia dasar dengan jenis produk seperti ethylene dichloride atau EDC, sodium hypochlorite atau NaClO, caustic soda atau NOA, hydrochloric acid atau HCl, vinyl chloride monomer atau VM, dan polyvinyl chloride atau PVC. Berdasarkan izin prinsip perluasan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM pada tahun 2014, asal pemegang saham PT Asahimas Chemical atau ASC adalah Jepang, Indonesia, dan British Virgin Island. Menurut data BKPM, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi terus meningkat sejak tahun 2010 hingga triwulan 1 2015. Total realisasi investasi industri ini sebesar 143,3 triliun rupiah, termasuk dalam urutan kelima terbesar berdasarkan sektor dari total seluruh realisasi investasi sebesar 1.759,4 triliun rupiah. Sejak berdiri pada tahun 1986, PT ASC fokus pada industri kimia untuk memasok pasar di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Setelah memperoleh surat persetujuan penanaman modal pertama tahun 1986, perusahaan telah melakukan perluasan sebanyak 8 kali melakukan perluasan. Kepala BKPM RI Franky Sibarani mengatakan, BKPM akan terus mendorong investasi yang menghasilkan bahan baku seperti industri petrokimia yang selain dapat menghasilkan produk-produk impor, juga turut berpotensi untuk ekonomi di masa depan. Selain itu, akan ikut berperan menumbuh kembangkan industri hilir dan industri pendukung. Ya, misalnya seperti PVC itu pasti digunakan untuk pipa, untuk bahan pipa filler, ya, kemudian untuk kalau hydrochloric acid itu untuk makanan, ya, termasuk diantaranya tadi untuk MSG, ya, untuk MSG, ya, untuk penyedap. Nah, kalau kita lihat dari sini, industri ini hanya dua komponen yang paling penting, dan dua-duanya itu saat ini memang sedang pada fase yang krusial. Yang pertama itu adalah garam. Kepala BKPMPT Provinsi Banten Haji Ranta Soeharta mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah provinsi akan mendukung para investor mengembangkan dan memperluas investasi di Banten. Rangkaian terakhir dari kunjungan kerja Kepala BKPM RI dan BKPMPT Banten adalah PT Chandra Asri Petra Chemical
kunjungan diawali dengan presentasi tentang latar belakang Chandra Asri. PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP yang terletak di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, merupakan perusahaan yang memproduksi bahan kimia industri kimia dasar organik, diantaranya pirolisis gasolin, propilen, dan etilen. Menurut data BKPM, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi terus meningkat sejak tahun 2010 hingga triwulan 2015. Pada kunjungan kerja kali ini, Kepala BKPM meninjau proyek investasi PT Chandra Asri Petrochemical di Ciwandan seluas 136 hektar. Kepala BKPM RI Franky Sibarani berkomitmen mendorong percepatan realisasi proyek-proyek investasi PT Chandra Asri Group. Pertumbuhan investasi di Provinsi Banten terus tumbuh dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya industri yang menanamkan modalnya di Banten. Untuk mendukung kegiatan penanaman modal, perlu didukung oleh berbagai aspek, salah satunya infrastruktur yang menunjang. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM RI Franky Sibarani melakukan kunjungan kerja ke PT Semindo Gemilang, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, pada Selasa 9 Juni 2015 di Aula PT Semindo Gemilang. Pada kesempatan itu, Franky mengatakan Provinsi Banten merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Hal ini memungkinkan Banten sebagai lumbung investasi nasional. Pertumbuhan investasi di Banten berkembang pesat, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, maupun sektor industri. Perkembangan investasi di Banten tentu akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah. Salah satunya dengan adanya keberadaan industri semen di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. PT Semindo Gemilang telah melakukan izin prinsip penanaman modal dari BKPM sejak tahun 2011. Sebagaimana perubahan terakhir tahun 2015 dengan rencana investasi sebesar 10 triliun rupiah. Pada triwulan 1 2015, PT Semindo Gemilang realisasi investasi yang dicapai sebesar 80% dari rencana total investasinya. PT Semindo Gemilang akan memproduksi klinker sebesar 3 juta ton dan semen sebanyak 3.700.000 ton. Dalam pelaksanaan konstruksi, PT Semindo Gemilang menyerap tenaga kerja lokal sebagai prioritas. Hal ini karena PT Semindo Gemilang akan terus berupaya untuk memberdayakan potensi tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya maupun Provinsi Banten. Perkembangan daerah. Dan kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh Pak Anang mengenai adanya garis pantai, kemudian potensi untuk pariwisata, bagus sekali ya. Dan tinggal sekarang permasalahannya adalah mungkin tadi Pak Yusuf dan Pak Tumpal mungkin sudah tahu ya mengenai kondisi permasalahan, dan yang pasti dari BKPM akan mendukung karena PT Semindo Gemilang ini termasuk yang tidak cengeng gitu. Dalam kunjungan itu, Kepala BKPM RI didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebak, dan perwakilan dari BKPM PT Provinsi Banten, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Yasid Thoyib. Pada kesempatan itu, Kepala BKPM RI mendengarkan paparan langsung terkait rencana pengembangan PT Semindo Gemilang untuk beberapa tahun ke depan. Khususnya jalan-jalan provinsi di wilayah Banten Selatan. Dari datanya memang kita belum punya, tapi banyak di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. Jadi keberadaan infrastruktur yang baik itu mutlak untuk tumbuhnya sebuah investasi, baik investasi yang bersifat pionir maupun investasi yang bersifat nanti ikutan dari kegiatan investasi utama. Misalnya untuk wilayah ini semen bisa menjadi trigger industri untuk industri yang
yang lain, misalnya di bidang pariwisata, kemudian jasa-jasa yang lain. BKPMPT selama ini juga giat mempromosikan peluang investasi di wilayah Banten Selatan, terutama di Pantai Bayah, Lebak, Sawangan. Artinya apa? Artinya bahwa dengan kegiatan promosi yang dilakukan, itu minimal nanti ada investor yang tertarik. Ya, salah satu hasil dari investor yang tertarik itu adalah satunya ada Semindo ini, yang mana memang dia tidak mengambil pariwisata sebagai main bisnisnya, tapi dia ngambil dari sisi industri semen. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa industri semen yang berdiri ini juga nanti pada gilirannya akan memicu tumbuhnya industri yang lain, terutama pariwisata, karena Pantai Selatan ini sangat kaya dengan potensi wisata. Sesuai dengan penjelasan dari corporate secretary Semindo, bahwa mereka akan lebih banyak mengambil tenaga kerja lokal. Artinya ini menjadi peluang penciptaan lapangan kerja yang semakin luas bagi khususnya untuk masyarakat Lebak, bagi khususnya untuk Banten pada umumnya. Untuk itu menjadi tugas pemerintah daerah juga untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri, terutama sektor teknik. Makanya kita akan upayakan supaya Dinas Pendidikan Provinsi juga membangun atau mengadakan kegiatan pendidikan melalui jalur politeknik sesuai kebutuhan industri yang sesuai. Jajaran Direksi PT Semindo Gemilang berharap infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak, khususnya akses menuju PT Semindo Gemilang, segera dibenahi. Hal itu dilakukan agar aktivitas industri berjalan optimal.